Pak Mo? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat, saya keluarga, semoga terus demikian. Amin, alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Pak Mo. Ya, Bu. Oke Pak Mo, Pak Mo mau melaksanakan coaching? Benar Bu? Nah, nanti akan saya lakukan itu mengusulkan. Sudah ditentukan jadwalnya dan dengan siapa Pak Mo? Sudah dengan teman sejak saya. Oke. Untuk proses coaching yang nanti dilaksanakan Pak Mo, sudah dipelajari untuk rubrik penilaiannya Pak Mo? Alhamdulillah sudah, dari Bu Lina sampaikan kemarin lewat telepon kemarin, memang saya pelajari dan insya Allah saat ini siap saya gunakan. Terima kasih ya Pak Mo. Terus untuk kompetensi coaching yang akan menjadi prioritas Pak Mo, apa Pak Mo? Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan. Berarti kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot ya Pak Mo. Ya, betul. Terus dari kedua kompetensi yang akan Pak Mo sampaikan nanti, yang menjadi prioritas utama, kira-kira yang mana yang perlu saya observasi Pak Mo? Sepertinya yang itu Bu, yang pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan Bu. Yang perlu observasi. Jadi pertanyaan berbobot ya yang nantinya saya observasi. Untuk indikator yang ingin Pak Mo capai dalam proses coaching yang akan Pak Mo laksanakan, apa kira-kira indikator ini? Sekiranya mungkin nanti bisa menyampaikan semua persoalannya sesuai dengan apa yang saya sebut nanti. Yang kedua, mungkin nanti bisa menggali potensinya sehingga bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, sehingga dia nanti bisa memecahkan masalah sendiri dengan solusi. Alhamdulillah. Jadi Pak Mo nanti semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama nih Pak Mo. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, Itu Pak Mo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga ini dikirim ke Bu, minta aku Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Mun. Waalaikumsalam Bu Kasihan. Gimana Bu? Pak Mun, saya dari kemarin itu dari Pak Mun. Itu ya? Iya. Saya lihat di apa kantor kok nggak ada, di kantin juga nggak ketemu Pak. Apakah kemarin juga Agustus ini ya Pak? Mungkin ya, memang sibuk Bu dari beberapa hari ini Bu. Bu Kasihan, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan? Apa sih tujuannya, harapannya apa dari pertemuan kali ini? Saya itu nyari Pak Mul itu tujuannya gini Pak. Pak Mul ini kan saya menganggap Pak Mul itu orang yang sudah lama di kesiswaan. Gitu. Ini masalah yang saya hadapi itu masalah kesiswaan Pak. Jadi tujuan saya itu mencari solusi gimana menghadapi anak yang ini Pak Jahil, dia itu Pak suka mengganggu temannya itu. Coba ceritakan juga nih Bu, biar saya tahu apa sih masalahnya, apa sih yang real, yang bukan siaan itu gimana? Silakan. Gini Pak, menurut saya ini memang istimewa Pak menurut saya ini. Dia ini suka jahilin temannya, gitu. Contohnya itu gini Pak, yang kemarin itu dia itu sebenarnya nggak bertujuan untuk mengambil Pak, tapi dia yang menjahilin aja. Kemarin itu gini Pak, pada saat saya mengembalikan buku tugasnya anak-anak itu bukunya 3 orang temannya itu disembunyikan Pak. Gitu. Jadi temannya ini bingung. Nah seperti itu. Mau saya potong dulu ini. Hal itu terjadi apakah sekali itu aja, apakah sudah berulang kali Bu? Sering kali Pak. Gitu ya? Iya, itu juga saya dapat keluhan juga dari guru mapel yang lain Pak. Gitu. Jadi masalahnya ternyata sama ketika di ruang guru, teman-teman guru itu menceritakan anak yang sama itu Pak. Ya, jadi kalau yang saya tangkap berarti bekerja mendapatkan murid yang istimewa, dalam arti ya istimewa yang dalam arti negatif ya gitu ya. Nyatanya tadi bisa membuat temannya tidak konsentrasi dengan pembelajaran karena olahnya gitu ya. Kondusi pembelajaran sudah buyar ya, tidak kondusif ya gitu. Ibu
Bu Karsia, dari masalah yang Bu Karsia sudah paparkan itu, kira-kira Bu, apa sih hambatan-hambatan yang Bu Karsia rasakan karena orang Nah, itu bahkan ini buku tugas sudah saya kembalikan. Kemudian saya kan lanjut ke berikutnya Pak. Nah, karena bukunya temannya ini tadi disembunyikan Pak. Jadi saya kan anak yang disembunyikan tanya ke saya, mana buku saya? Sudah saya kembalikan. Akhirnya Pak, saya yang seharusnya fokus juga ngajar menjadi bingung juga nyarikan itu. Gitu. Jadi akhirnya ada waktu yang terbuang Pak. Gitu. Ketika seharusnya saya bisa lanjut ke pembelajaran masih ngurusi buku yang disembunyikan itu Pak. Tapi kebetulan itu ada teman yang tahu gitu, sehingga terus dikembalikan. Jadi itu ya yang Bu Karsia rasakan ya, hambatan yang Ibu Karsia rasakan akan terdampak enggak dengan yang lainnya pasti anak satu kelas gitu. Oke. Bu Karsia tentunya dari semua hambatan dan misalnya Ibu Karsia ungkapkan itu apa sih solusi yang Ibu Karsia pikirkan? Kira-kira apa yang sudah Ibu Karsia pikirkan selama ini dalam mengatasi hal itu? Atau mungkin teman sudah berusaha untuk melakukannya solusi itu? Apa? Sebenarnya itu sudah saya kasih tahu jangan dilakukan itu lagi, gitu Pak. Tapi masih tetap. Kemudian saya berusaha untuk mengetahui ya Pak, mengetahui secara psikologis, secara keadaan. Saya menemui wali kelas sebelumnya, wali kelas yang waktu pada kelas 10 itu gimana anak ini. Ternyata juga sama Pak, ternyata masalahnya itu masih tetap. Artinya itu kejahilannya itu Pak, itu masih tetap dilakukan sampai dengan kelas 11. Kemudian saya juga untuk mendapatkan informasi yang lengkap, saya juga menemui guru BP yang menangani di kelas anak tersebut. Kemudian saya juga ini Pak, menerapkan segitiga restitusi Pak. Saya juga ini mencoba mencari tahu ini kebutuhan apa yang dia butuhkan, sehingga dia itu kan kebutuhannya kalau saya simpulkan itu kan kebutuhan untuk diperhatikan Pak. Nah, jadi kebutuhannya adalah kebutuhan untuk diperhatikan. Kemudian saya memanggil anak itu kemarin, saya menerapkan segitiga restitusi dan saya juga di kelas itu mencari itu keyakinan kelas kan, anak-anak itu kan ini keyakinan kelas ditempel di kelas ya Pak. Saya coba lihat ini keyakinan kelas apa yang tidak dipatuhi oleh anak tersebut, sehingga saya bisa menerapkan segitiga restitusi itu. Kemudian untuk lebih lengkap lagi, saya juga ini Pak mencari tahu alamatnya dan bertemu dengan orang tuanya. Itu karena kalau solusinya dari sekolah saja, kalau kebutuhan perhatian ini kan biasanya Pak komplek Pak. Gitu. Bisa kebutuhan perhatian di sekolah dan kebutuhan perhatian di Karsia, kalau saya perhatikan sudah luar biasa Bu Karsia, karena sudah ada pikiran-pikiran yang sangat luar biasa untuk bisa memenyangkan masalah yang Bu Karsia hadapi. Tadi itu ada mencari informasi ya dengan wali kelas sebelumnya, kemudian dengan melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut. Yang ketiga memantau dia itu butuh apa, kebutuhan ini apa, seperti ya. Yang keempat informasi kepada teman-teman sejawatnya, teman relasinya atau teman-teman yang dekat dengan rumahnya, mungkin tahu bagaimana kesehatan di rumah, betul. Dan juga ke orang tuanya. Bu, dari beberapa solusi itu pasti ada konsekuensi. Apa Bu? Kira-kira konsekuensi yang harus Ibu Karsia temui atau hadapi dari solusi itu? Maksudnya yang harus saya lakukan Pak? Konsekuensi, contoh gini kan Bu Karsia tadi kan kayak menghadirkan orang tua,
Itu apa masalahnya Bu? Saya menemui orang tuanya Pak. Oh, gitu ya. Menemui orang tuanya di rumah karena saya juga ingin tahu lingkungannya dia di rumah itu seperti apa gitu. Karena pergaulan itu kan ada dua Pak, pergaulan di sekolah dan pergaulan di rumah. Kalau di sekolah itu kadang orang tua itu kurang terbuka. Kalau di rumah kan lebih terbuka. Segitu memang ya. Iya. Dan secara tidak langsung kadang ketemu orang yang di rumah itu ya Pak. Bu Karsia, dari skala 1 sampai 10 kira-kira skala mana sih posisi Bu Karsia yang mungkin sudah Ibu Karsia capai saat ini dalam menjalankan fungsi itu yang mungkin sudah pernah di Bu Karsia lakukan itu dari skala berapa? Tujuh sepertinya Pak. Tujuh ya. Saya merasa belum maksimal karena saya belum sampai melihat dia berhasil. Gitu ya. Harapannya, targetnya kebanyakan skala berapa? 9 Pak. 9 ya. Kalau 10? Kalau bisa 10 ya 10 Pak saya Pak. Biar sempurna. Berarti nanti dia jadi anak yang berhasil di akhirat ya Pak. Betul. Saya yakin dari banyak solusi yang Bu Karsia ungkapkan, insya Allah sampai dengan 10 bisa ya. Saya optimis. Ya harapannya seperti itu Pak. Bu, dari itu sudah tadi ya strategi sama itu ya kayak termasuk strategi itu Bu ya kayaknya strategi yang itu masuk itu kayaknya strategi itu. Iya. Bu, antisipasi apa Bu yang Bu Karsia akan lakukan atau mau pikirkan jika terdapat hambatan dari solusi itu? Kan banyak solusi yang Bu Karsia lakukan itu Iya. apa antisipasinya? Jika Saya seperti ini yang seperti ini. Ini Pak, melakukan pendekatan lagi Pak. Gitu ya. Iya, jadi melakukan pendekatan lagi dan ngomong dari hati ke hati. Gitu. Dan saya alternatifnya itu. Jadi sebenarnya apa sih yang dia inginkan dan apa yang menjadi penyebab atau kenapa dia sampai melakukan seperti itu gitu. Apakah dia happy? Kalau dia temannya bingung itu happy, kalau dia gurunya bingung itu dia jadi happy. Kemudian saya nanti saya yakin dia juga sudah punya banyak solusi nanti. Jadi karena gini, tidak ada yang merubah dan berubah apabila tidak dari dirinya sendiri. Kita kan hanya stimulus saja. Jadi nanti semua saya lakukan seperti yang langkah tadi Pak. Kemudian langkah berikutnya itu adalah membuka kesadaran diri. Bagus Bu, nggak terasa ya sudah di akhir perbincangan kita ya kayaknya ini karena mengapa kalau saya bilang demikian bukan saya sudah bisa mengungkapkan solusi yang begitu gitu kayak kalau saya pikirkan. Makanya gini Bu, komitmen apa Bu yang Bu Karsia bisa sampaikan dalam menjalankan rencana itu? Apa komitmennya? Saya akan terus berusaha sampai saya bisa membuat anak itu punya kesadaran diri untuk tidak melakukannya lagi dan dia punya semangat belajar dan tidak mengganggu. Bagus. Bu Karsia, mohon maaf, kira-kira kapan Bu Karsia agendakan pertemuan ini, apalagi kita bisa laksanakan, tujuannya mengevaluasi Bu. Saya kan juga penasaran Bu, bagaimana keberhasilan Bu Karsia dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang Bu Karsia hadapi itu. Kapan Bu? Sebentar Pak, saya ada jadwalnya ya. Oh besok ini Pak, besok jam pertama saya di kelas itu sampai jam 3 pas istirahat Pak besok. Mohon maaf Bu, ini kan tadi kan sudah berarti banyak sudah solusi yang Bu Karsia lakukan ya berarti ya. Maksudnya besok ketemu anaknya, maksudnya mulai melakukan. Gini, mohon maaf saya teruskan ya. Kapan kita bisa agendakan pertemuan ini untuk hasilnya setelah hasilnya? Mungkin saya pahami, mungkin Bu Karsia apa saya excited setelah tadi mau dulu saya Pak. langsung ya merasa mampu gitu ya langsung. Ya kepengen segera ketemu anaknya gitu Pak, mencari Itu saya
mau saya gini, kapan kita bisa agendakan? Ya kan kan bukan saya yang menentukan. Oh siap. 1 minggu supaya nanti insya Allah saya ketemu anaknya hari Minggu besok Pak. Nanti ke rumah anaknya Pak. Siap. Jadi saya tunggu ya komunikasi Bu Kasya ya. Ya Bu terima kasih Bu ya atas perbincangan ini. Saya terima kasih Pak sudah dibantu. Saya juga, saya mengapa terima saya juga kan menambah pengalaman Bu. Gitu. Saya juga terima kasih Bu. Tadi itu sebenarnya saya nggak kepikiran untuk apa namanya ke rumahnya Pak, tapi Pak Mul udah kembali saya ya kayaknya harus ke rumahnya. Bu, ya sama-sama Bu. Semoga sukses Bu ya. Oke, amin, doakan ya Pak ya. Ya, tentu Bu. Nanti kalau misalnya saya ada masalah lagi, saya menemui lagi Pak. Tentu Bu, bisa Bu. Juga balikannya Bu, kalau saya ada masalah apapun ya saya bisa kan Pak Mul yang berpengalaman Pak. gitu. Saya itu tidak pernah menangani bidang siswaan Pak. Gitu, ya. Biasanya bidang keuangan saya. Gitu ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya juga. Oke, terima kasih Pak. Saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum. Rekaman. Action. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Bu Lina. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak Mul. Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah coaching kemarin berjalan dengan lancar ya Pak Mul, hasilnya luar biasa. Alhamdulillah Bu, saya sangat lancar. Gimana perasaannya Pak Mul setelah melakukan coaching kemarin? Saya lega juga bangga. Leganya karena saya pertama bisa ada waktu untuk coaching saya. Yang kedua kita bisa sharing. Jadi bagi pengalaman, kemudian kan dengan itu kan bisa berbagi pengalaman. Iya. Itu. Yang ketiga, coaching saya itu ternyata dia itu potensi Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, pas dari pertanyaan pokoknya Pak Mul ya. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Apa yang Pak Mul temukan pada proses coaching kemarin Pak Mul? Yang pertama, coaching saya itu merasa leluasa menyampaikan kepesannya itu leluasa. Jadi tidak sampai ada rasa sungkan jadi leluasa. Sehingga dengan leluasanya dia saya juga bisa menerima menangkap apa yang jadi permasalahannya. Gitu. Sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan yang mungkin mengenai ya menurutnya. Gitu Bu yang saya. Ya Pak Mul, dari coaching yang dilakukan Pak Mul kemarin, alhamdulillah saya mencatat semua yang Pak Mul lakukan kemarin. Permasalahan yang Pak Mul kemarin coaching kan yaitu ini ya, anak yang jahil mengganggu KPN ya dalam proses KPN yang kemarin ya Pak Mul ya. Alhamdulillah jalan keluarnya sudah ditemukan. Pak Mul sudah melakukan pertanyaan berbobot, masih ngurus masalah secara detail, terus menemukan solusi dari kunci jalan keluarnya dan juga ini ya memberikan stimulus untuk menanyakan konsekuensi dan juga memberikan penguatan pada coachingnya ya Pak Mul ya. Dari hal tersebut Pak Mul sudah melakukan juga alur cerita, katanya sudah berjalan secara lengkap Pak Mul mendengarkan secara aktif, tadi sebelumnya juga menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya ini secara tidak langsung menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahannya sendiri Pak Mul. Ya alhamdulillah Bu kalau gitu Bu. Iya. Dari hal tersebut Pak Mul, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan dari coaching yang dilakukan Pak Mul kemarin? Kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi Pak Mul? Begini, saya ingin walaupun coaching saya kemarin itu sudah berhasil menemukan solusinya, saya ingin lebih lagi belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot lebih. Karena kan setiap permasalahan bisa kan berbeda. Dengan kunci yang berbeda, pasti kan kita butuh pertanyaan yang berbeda pula. Itu saya ingin sekali dengan nanti kalau coaching lagi saya itu bisa memberikan pertanyaan yang berbeda. Berarti Pak Mul ini ya lebih memprioritaskan nanti pertanyaan berbobot ya.
Karena itu akan menggali dia untuk bisa menjawab menemui solusinya. Iya. Mungkin kamu mungkin kita sebagai guru memang harus benar-benar ini ya, kamu untuk meningkatkan kualitas diri dalam coaching dari kegiatan di belajar di sekolah, mengarahkan itu ya, Pak ya. Setelah Bapak melakukan proses coaching tadi dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi, yaitu meningkatkan pertanyaan Bapak ya Pak. Semoga nanti dalam proses coaching selanjutnya lebih maksimal lagi Pak Mo dalam mengcoaching ya Pak ya. Oke. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Mo. Amin. Selamat Bu, doanya semoga dokter juga mendukung juga semuanya. Oke, terima kasih Pak Mo. Sama-sama Bu.